Nah, oke teman-teman, jadi kali ini aku bakal membahas materi ALK pertemuan 2. Nah, ini tuh aku referensinya tuh ambil dari Cutting. Kalau kalian misal butuh, bisa cari-cari aja di Drive Cutting, bit.ly/aditya. Nah, di accounting analysis ini tuh kita bakal bahas 3 poin penting, yaitu ada institutional framework, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas akuntansi, sama yang terakhir itu cara kita melakukan analisis akuntansi. Nah, sebenarnya apa sih accounting analysis itu? Nah, jadi sesuai dengan artinya ya, accounting analysis itu ya analisis akuntansi. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu buat mengevaluasi apakah akuntansi yang dipakai perusahaan itu bisa mengcapture realitas dari bisnis perusahaan itu. Jadi apakah akuntansi yang dipakai itu bisa mengcapture realitas bisnis yang sebenarnya. Nah, yang pertama kita bakal bahas kerangka institusional pelaporan keuangan atau institutional framework. Jadi poin pertama yang bakal kita bahas itu hari ini. Nah, jadi itu terbagi dari poin-poin lagi. Jadi di kerangka institutional framework itu isinya itu adalah atau dia itu pokoknya yang mendasari laporan keuangan itu apa aja gitu. Yang kemudian dari situ ditemukanlah beberapa distorsi sehingga mencerminkan realitas bisnis dari perusahaan. Nah, dari adanya distorsi tadi, kemudian kita bakal recasting gitu. Nah, recasting itu ya bakal kita bahas di pertemuan ketiga. Nah, jadi pelaporan keuangan itu basisnya aktual. Ini udah pasti ya, kalian juga udah tahu kalau pelaporan keuangan itu basisnya aktual. Nah, jadi yang dipakai itu accrual accounting, not cash accounting. Meskipun di financial management, cash flow itu source of value. Kalau kita ingat lagi di manajemen keuangan, di prinsipnya itu ada yang salah satu kalau cash flow itu source of value. Tapi dalam akuntansi untuk membuat laporan keuangan itu kita pakainya accrual accounting, bukan cash accounting gitu. Nah, di accrual accounting itu kita bisa lihat itu dari dua jenis laporan keuangan, yaitu ada dari income statement atau dari balance sheet-nya. Yang pertama itu dari income statement-nya dulu. Nah, di income statement ini sebenarnya kalau kita pakai prinsip accrual basis itu sebenarnya itu cuma buat membandingin pendapatan dan beban gitu. Jadi kan kalau income statement isinya ya cuma pendapatan sama beban doang ya. Banyakan mana gitu. Kalau banyakan bebannya berarti dia rugi, kalau banyakan pendapatannya berarti dia untung gitu. Nah, di accrual accounting di pengakuannya lakukan di saat yang tepat. Nah, jadi di accrual accounting itu kita harus mengakui pendapatan dan beban itu di saat yang tepat gitu. Dan kita mengenal juga yang namanya revenue against expense atau lebih dikenal dengan matching konsep ya. Jadi nggak ada revenue kalau sebelumnya kita nggak ngeluarin biaya atau beban gitu. Makanya kita disuruh menyandingkan revenue dan expense. Jadi net income-nya itu nggak bakal overstate atau understate gitu. Bentar ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu tentang revenue recognition dan expense recognition. Revenue recognition ini kita udah belajar banyak ya di AKM 2. Ini aku bahas singkat aja. Jadi revenue itu bisa diakui. Yang pertama itu ketika dia tuh dihasilkan, maksudnya itu ketika kita telah selesai melakukan suatu kewajiban, terus timbul adanya pendapatan, kita bisa mengakuinya gitu. Terus yang kedua itu when realized. Jadi ketika pendapatan itu bisa direalisasikan, bisa ditagih, atau dia tuh bisa dihitung. Nah, selanjutnya itu ada expense. Tentang expense ini kita
menjumpai ada dua jenis cost, yaitu ada product cost dan ada period cost. Ini juga kita udah pelajari di akuntansi biaya tentang product cost dan period cost. Jadi kalau product cost itu biaya yang dia tuh bisa ditelusuri langsung di produk gitu. Jadi biasanya product cost ini terkait dengan biaya-biaya yang melekat pada produk atau biaya-biaya yang istilahnya itu dikeluarkan untuk membuat produk itu gitu. Dan itu tuh dilakukan secara langsung gitu. Jadi langsung bisa ditelusuri di produknya. Ini tuh kalau produk cost tuh ya berarti kayak DMDL, FOH gitulah. Nah, terus habis itu ada juga period cost. Nah, period cost ini dia biasanya menempel di waktu. Jadi dia tuh nggak bisa ditelusuri di produknya gitu. Contohnya ya kayak marketing expense, terus administration, selling expense, and others. Nah, setelah di income statement, oh ya ini ada yang belum dijelasin juga. Nah, jadi revenue itu yang apakah SBI-nya diakui itu dari yang aktivitas operasional perusahaan. Maksudnya itu kalau misal apa ya? Kalau kan biasanya tuh ada perusahaan itu yang laba, tapi mungkin dia labanya itu karena interest revenue-nya tuh tinggi gitu. Jadi dia investasinya tinggi terus dapat returnnya tinggi. Padahal sebenarnya kegiatan operasional perusahaannya dia itu bukan perusahaan investasi gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menganalisis akuntansi yang kita perlukan itu adalah revenue yang memang dari aktivitas operasional perusahaan. Jadi kalau ini tuh ada contohnya, kalau misal buka restoran terus juga ada pendapatan jasa parkir. Nah, pendapatan yang diakui sebagai aktivitas operasional tuh ya pendapatan dari restoran, bukan jasa parkir. Nah, terus selanjutnya itu kalau terkait dengan accrual accounting itu bisa dilihat dari balance sheet-nya gitu. Balance sheet ini terdiri dari apa aja sih? Dari aset, liability, sama equity. Ini juga udah katam lah ya kita pelajari di pengapun sampai di AKM. Nah, jadi kalau aset itu ya sumber daya yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Kalau liabilities ya yang kewajiban yang harus kita bayar gitu. Terus kalau equities ya beda di antara aset dan liabilities. Nah, jadi terus setelah ini balance sheet. Nah, terus jadi mandatory laporan keuangan itu diwajibkan. Maksudnya tuh setiap perusahaan itu tuh wajib untuk membuat laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitasnya gitu. Nah, laporan keuangan yang diwajibkan itu tuh ada 5. Ada balance sheet, ada income statement, ada statement of change equity, ada statement of cash flow, dan ada notes to financial statement atau CFK. Yang mana kelimanya ini tuh kalau di Indonesia ya berarti dia mengadopsi PSAK, dan PSAK ini mengadopsi IFRS gitu. Nah, terus selanjutnya adalah accrual basis versus cash basis. Nah, ini kita udah apa ya, kayak udah tahu kalau accrual basis ini tuh superior gitu. Dia tuh lebih bagus daripada cash basis. Kenapa? Di sini ada 4 alasannya. Pertama itu accrual itu dia lebih menggambarkan financial performance perusahaan. Jadi dia lebih menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Nah, terus yang kedua, accrual itu lebih menggambarkan financial condition. Jadi lebih
mencerminkan kondisi keuangan gitu. Terus kalau yang ketiga, itu konsekuensi pelaporan keuangan di masa depan lebih bisa dijelaskan apabila menggunakan basis akrual. Nah, konsekuensi yang dimaksud itu maksudnya kayak gini. Jadi kalau misal ada sales gitu 10 miliar, terus itu sales 10 miliar itu dia dibiayai dengan expense 9 miliar. Nah, biayanya itu ternyata dibayar kan itu melalui debt gitu. Jadi kita kayak pinjam uang gitu buat biayai expense tadi gitu. Nah, dengan kayak gitu berarti ada konsekuensi yaitu bayar bunga, ya kan? Nah, konsekuensi bayar bunga itu kan konsekuensi kita keluar kas di masa depan. Jadi konsekuensi kayak gitu. Terus yang keempat itu bisa lebih menggambarkan present and future cash generating capacity. Jadi maksudnya ini tuh jadi itu dia lebih relevan gitu untuk mengukur kemampuan perusahaan baik sekarang atau di masa depan untuk menghasilkan cash. Nah, setelah membandingkan accrual dan cash basis, selanjutnya itu ada mid and fact. Jadi yang pertama tuh mid yang pertama adalah since company value depends on future cash flow, only current cash flow are relevant for valuation. Nah, jadi ini tuh karena company value ya atau nilai perusahaan tergantung dari cash flow di masa depan, maka yang relevan untuk valuasi itu adalah cuma current cash flow aja gitu. Nah, tapi ternyata kalau buat apa? Tapi ternyata tuh company value itu tuh dia tuh nggak cuma tergantung dengan future cash flow gitu, tapi tuh juga tergantung dengan current income. Di mana current income ini ya dia berarti berasal dari penghitungan secara akrual. Terus yang kedua ada all cash flow are value relevant. All cash flow are value relevant. Jadi semua cash flow itu tuh bisa buat ngitung valuasi. Emang ya sebagian besar itu relevan, tapi itu ada yang enggak. Jadi intinya tuh enggak semua cash flow gitu. Contoh yang enggak relevan itu adalah penagihan AR gitu. Kan kalau misal nih, kalau pas penagihan AR berarti jurnalnya itu adalah cash pada AR, ya kan? Nah, itu tuh nggak meningkatkan nilai perusahaan. Apa? Karena peningkatan nilai perusahaan itu tuh ketika current income tadi yang aku sebutin di pertama. Nah, current income ini kan berarti yang ketika jurnal pengeluaran pendapatan ya kan, yang pas AR pada sales gitu. Nah, jadi penambahan nilai perusahaan atau company value-nya itu udah ketika AR pada sales gitu. Jadi pas ketika penerimaan tagihan tadi yang cash pada AR itu udah nggak ada kenaikan company value lagi gitu. Nah, terus yang mid ketiga, all accrual accounting adjustment are value irrelevant. Jadi semua akuntansi akrual atau accrual accounting itu nggak relevan buat hitung nilai dari perusahaan. Sebagian iya, tapi sebagian enggak. Sebagian tuh irrelevan, tapi sebagian itu juga tidak irrelevan gitu, atau simpelnya itu ya sebagian relevan, sebagian enggak itu. Nah, contoh yang relevan itu ketika sales on credit. Jadi ini tuh kebalikannya kayak yang tadi ya. Jadi ini tuh yang pas AR pada sales. Jadi kan kalau yang atasnya tadi itu cash flow itu
ada loh yang nggak relevan, yaitu ya ketika penagihan. Karena kalau terjadi kayak gitu, relevannya itu pas AR pada salesnya, bukan cash pada AR-nya gitu. Terus yang keempat tuh ada cash flow cannot be manipulated. Jadi cash flow itu tidak bisa dimanipulasi, belum tentu. Jadi ada beberapa cara-cara buat memanipulasi, yaitu kayak income smoothing atau financial engineering gitu. Ntar ini bakal kita bahas juga. Nah, terus yang mid ke 5 itu ada all income is manipulated. Ya, apa ya? Kadang sih, tapi itu nggak semua gitu. Terus yang terakhir adalah it's impossible to consistently manage income upward in the long run. Jadi nggak mungkin untuk konsisten memanage income selalu naik tiap tahunnya gitu di jangka panjang. Ini mungkin aja ya, jadi possible aja gitu. Nah, jadi itu tadi myth-nya. Terus sekarang kita lanjut ke truth atau fact-nya tuh kayak gimana. Yang pertama itu ada accrual accounting atau income is more relevant than cash flow. Ya benar, jadi kalau kita misal pengen mengukur financial condition and performance, itu kita tuh perlu untuk pakai yang accrual accounting gitu daripada cash flow, lebih relevan gitu kan. Dan untuk valuation juga sih, itu lebih baik kita gunain accrual accounting atau income. Gitu. Terus yang kedua adalah cash flow melengkapi accruals. Ya, jadi kita tuh juga nggak bisa kayak cuma apa ya, pakai accrual aja gitu, tapi juga harus dilengkapi dengan cash flow gitu sebagai apa ya, kayak sebagai dibandingin gitulah pokoknya. Jadi nggak bisa cuma pakai accrual aja gitu. Jadi saling melengkapi lah. Nah, terus pakai yang ketiga, accrual accounting menghasilkan distorsi atau bias. Ya benar, jadi accrual accounting ini dia emang menghasilkan distorsi ya. Nah, distorsinya itu apa aja ntar bakal kita bahas. Terus yang keempat, company value bisa didapatkan dengan accrual accounting. Ya bisa. Jadi company value itu kita bisa hitung dengan pakai accrual accounting dengan cara discounted future residual income. Nah, itu tadi seputar accrual dan cash basis. Nah, selanjutnya itu ada tanggung jawab. Jadi yang kedua itu tanggung jawab untuk melaporkan informasi keuangan oleh manajemen atau direksi atau BOD. Nah, jadi tuh BOD itu tuh dia punya kewajiban buat melaporkan informasi keuangan. Kenapa? Karena ya siapa lagi sih yang tahu secara pasti dan lengkap tentang kondisi perusahaan kalau nggak BOD gitu. Soalnya investor tuh jarang banget yang tahu secara lengkap kalau nggak BOD, karena BOD kan yang tiap hari kerja di situ kan, jadi pasti dia yang paling tahu. Nah, tapi kalian juga harus ingat tentang agency cost theory. Nah, agency cost theory ini kita udah pernah pelajari di manajemen keuangan yang di prinsip-prinsip manajemen keuangan. Nah, aku kilas balik lagi. Jadi agency cost theory ini itu tentang jadi BOD itu dia punya motif lain gitu. Jadi dia punya itu kepentingan yang berbeda gitu. Nah, ini tuh simpelnya tuh kayak gini ya. Simpelnya tuh kalau misal BOD itu kerja keras gitu, terus akhirnya perusahaannya itu mendapatkan keuntungan yang besar. Yang untung itu siapa? Ya untung pasti investor yang menanamkan modalnya di situ kan, karena dia pasti dapat return yang tinggi gitu. Padahal itu yang kerja siapa? Yang kerja itu BOD. Nah, that's why BOD itu terkadang dia punya keinginan tertentu yang bisa jadi itu berbeda dengan keinginannya stakeholder gitu. Nah, motifnya itu dari mana? Motifnya itu berasal dari yang pertama ada kontrak sama ada reputasi. Nah,
kontrak. Nah, jadi kontrak ini tuh ada indikator kinerja utama. Jadi biasanya kalau misal pas RUPS itu kan kayak disampaikan gitu ya, investor itu dia pengen tahun depan itu net income-nya itu naik 5% gitu. Nah, dengan kayak gini gitu kan, dikasih target kan berarti BOD-nya kalau tahun depan NI-nya harus naik 5%. Nah, kalau kayak gitu berarti kan dia melakukan segala cara biar net income-nya itu 5%. Nah, cara-caranya ini macam-macam. Bisa dengan cara-cara dia emang cara-cara yang benar ya, kayak meningkatkan kinerja perusahaannya, atau bisa dengan cara-cara yang sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi mungkin ini kayak agak melenceng dikit gitu, dengan financial engineering atau mempercantik laporan keuangan biar seolah-olah net income-nya itu naik 5%. Asalkan wajarnya masih sesuai standar, sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan ya kayak gimana gitu ya. Jadi kan ada distorsi kan kalau kayak gitu, karena nggak mencerminkan realitas bisnis perusahaan. Nah, yang kedua itu motif itu juga berasal dari reputasi. Jadi ini tuh lebih ke kayak perilaku dari direksi itu. Kan kalau reputasinya dia bagus atau BOD itu berhasil untuk membuat track record yang bagus di perusahaan A gitu misalnya, itu kan kalau misal dia pengen pindah perusahaan ke yang lebih bagus, misal di perusahaan B atau C, itu kan dia pasti lebih mudah gitu, atau lebih bisa mendapatkan posisi strategis lah di perusahaan yang lebih bagus kalau misal dia punya track record yang bagus. Nah, terus adakah mekanisme untuk membatasi atau melakukan kontrol biar BOD-nya tadi itu nggak melakukan hal-hal yang istilahnya itu sewenang-wenang kayak itu, atau nggak melakukan hal-hal yang menyimpang? Tentunya ada. Jadi ini di sini ada 3 cara, yaitu ada audit, terus ada corporate governance, sama ada litigasi. Nah, jadi kalau audit ini kita udah belajar ini ya di AKSK. Jadi tuh apapun metode akuntansinya, pasti suatu laporan keuangan itu pasti bakal diaudit gitu. Apakah dia sesuai standar yang ditetapkan, apakah dia sesuai dengan PSAK, atau ada nggak salah saji secara material gitu, pasti diaudit. Nah, yang kedua itu corporate governance. Jadi selain ada BOD, jadi di perusahaan itu juga ada yang namanya komisaris, badan komisaris. Jadi badan komisaris ini juga ditunjuk oleh shareholder saat RUPS. Nah, tugas utamanya dari komisaris ini tuh dia mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Jadi dia juga mengawasi BOD-nya gitu. Nah, terus kemudian BOC atau badan komisaris ini tuh dia membentuk audit committee. Jadi audit committee itu dipilih komisaris untuk membantu komisaris mengawasi perusahaan gitu. Nah, apa bedanya audit committee sama auditor internal gitu? Bedanya itu adalah siapa yang mengangkat dan kepada siapa bertanggung jawab. Kalau komite audit dia itu diangkat komisaris dan bertanggung jawabnya ya kepada komisaris gitu kan. Tapi kalau auditor internal dia itu diangkatnya sama direksi, dia tanggung jawabnya sama direksinya dia. Nah, terus cara yang ketiga itu dengan litigasi atau proses hukum. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang melanggar hukum, dari internal itu yang bisa melaporkan itu dari serikat pekerja. Kalau eksternal itu bisa dilaporin oleh lenders atau shareholder-nya. Nah, terus istilah framework yang ketiga itu ada tentang standar. Nah, jadi standar itu kalau di dunia itu cuma ada 2 sih sebenarnya. Ada IFRS sama GAAP. Bedanya kalian juga pasti udah tahu sih ini. Terus kalau
Indonesia itu lebih mengadopsi yang ke IFRS. Nah, terus habis itu konsisten dalam menggunakan standar dan periode. Jadi penggunaan standar itu tuh harus apa ya? Kayak harus konsisten gitu, nggak boleh gonta-ganti. Kayak misalnya tahun ini pakai IFRS, terus tahun depan GAAP, tahun depannya lagi IFRS, terus balik lagi itu nggak boleh. Jadi harus konsisten, gitu. Usahain konsisten. Terus apabila yang standar yang dipakai itu seragam, maka akan meminimalkan manipulasi manajer atas waktu. Ini udah pasti ya, kalau misal standarnya dipakai itu sama, kayak misal semuanya pakai IFRS gitu, berarti kan manajer tuh dia punya kemampuan yang kecil kan buat memanipulasi laporan keuangan gitu. Karena ntar kalau pas dibandingin, kalau misal pakai standar yang sama, itu kan kalau dibandingin pasti bakal kelihatan, kok ini beda sih perusahaan A kok beda sama B, padahal standarnya sama itu. Oh, ini pasti ada manipulasi nih dari manajernya gitu. Itu kalau standar dipakai itu seragam gitu. Nah, tapi ternyata pemakaian standar yang kayak apa ya, kayak rigid accounting rules may be dysfunctional. Jadi kalau accounting rulesnya itu dia terlalu kaku, itu tuh bakal sulit diterapkan gitu. Makanya di perusahaan itu pakai titik temu gitu. Jadi itu nggak terlalu rigid tapi juga nggak terlalu fleksibel. Jadi itu di tengah-tengahnya gitu. Nah, inilah yang kemudian tuh menyebabkan distorsi gitu, yang harus dianalisis dan harus kemudian tuh di recasting oleh analis keuangan. Nah, terus yang keempat tentang audit. Jadi audit ini tuh wajib hukumnya buat perusahaan yang sudah publicly trade. Jadi dia tuh wajib buat perusahaan-perusahaan yang go public, yaitu yang ada di BDI. Nah, terus yang kelima adalah public enforcement. Jadi public enforcement ini tuh dia untuk menilai ketaatan dan membenarkan kalau misal ntar ada ketidaktaatan gitu. Dan itu dilakukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau bisa juga dilakukan oleh KPPU. Jadi KPPU ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kayak gitu. Nah, itu tentang institutional framework. Jadi institutional framework itu yang mendasari laporan keuangan itu ada 5 di sini tuh. Yang pertama itu tentang tadi ya, tentang laporan keuangan yang memiliki basis aktual, not cash. Terus ada tanggung jawab untuk melaporkan informasi keuangan oleh BOD. Terus ada standar yang dipakai oleh pembuatan laporan keuangan. Terus ada audit dan ada public enforcement. Tuh.